Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kembali kita bertemu di acara Bincang Sumsel yang akan membahas topik-topik tertentu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas soal air. Air merupakan salah satu zat yang paling dibutuhkan oleh manusia. 70% dari tubuh manusia itu terdiri dari air. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup tanpa air. Namun persoalannya, ya, sering sekali air itu juga menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Ya, tidak terkecuali bagi masyarakat Kota Palembang. Ya. Sehubungan dengan itu kita mencoba mengelaborasi, mendiskusikan persoalan air terkait dengan kehidupan masyarakat Kota Palembang. Untuk membahas ini, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas, kita malam ini menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama Pak Insinyur Haji Ahmad Bastari, STMT, ya Pak ya. Ya. Jadi untuk sekarang insinyurnya menjadi gelar profesional ya, bukan lagi gelar akademik. Ya, betul. Kalau STMT-nya gelar akademik. Baik, selamat malam Pak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bersamai malam ini oleh Pak Kadis dalam rangka memberi pencerdasan pada masyarakat. Yang kedua, kita menghadirkan narasumber yang sangat terkenal sebetulnya dan orang yang punya aktivitas yang luar biasa soal lingkungan. Ya. Beliau adalah wartawan senior, Bapak ya, kita sebut Bapak Mas Pril Aries ya. Beliau lama dan sampai sekarang masih wartawan Republika ya Pak ya? Atau sudah bergeser. Oke. Selamat malam. Selamat malam Bung Barul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Pak Mas Pril dulu ya. Pak Mas Pril ini kan beliau ini kan warga Kota Palembang. Ya. Mungkin dari sekian lama durasi tinggal di Kota Palembang, dulu mungkin air bukan menjadi persoalan. Ya. Artinya air memang kita butuhkan, pada saat dibutuhkan ada. Tapi belakangan mungkin ada pengalaman bahwa air itu jadi masalah ketika membanjiri lingkungan kita. Nah cerita dulu deh soal banjir di Kota Palembang yang dialami oleh Pak Mas Presiden. Jadi saya tinggal di kawasan yang namanya Bukit. Oke. Bukit itu kan, ya. Bukit itu identik dengan tinggi kan? Iya, harusnya kan gitu kan. Kaget, pada daerah ketinggian Bukit itu kan, nggak ada bukit di bawah. Iya. Jadi awal-awal di situ masih periode ya mungkin 2000-an gitu ya. Tahun 2000-an ya. Itu ya biasa air tetap ada di situ kan, air menggenang dan air itu. Iya. Kemudian di lingkungan sekitar itu masih lahan basah. Lahan basah, ya, rawa gitu kan. Rawa. Kalau dalam lahan basah itu daerah rawa yang sekitarnya cukup luas itu Pak, di kawasan Bukit itu. Kemudian terjadilah proses pembangunan segala macam dengan berbagai perkembangan kota. Ya akhirnya setelah 2000-an ke sini itu ya mulai air yang tadinya hanya 1 cm mungkin ketinggian. Mulai banjir maksudnya? Iya, mulai naik gitu kan. Jadi sekarang naiknya ya menjadi klimak gitu kan. Ya. Berapa tinggi sekarang? Kalau masih di bawah 2015, belum masuk rumah. Oh, belum masuk rumah. Oke. Sekarang sudah mulai masuk rumah kan gitu. Iya. Jadi ketika dimonitor, kenapa air ini masuk gitu kan? Ya ternyata lingkungan di sekitar sudah berubah gitu. Yang namanya tadi lahan basah tadi Pak Barul, ya udah nggak ada lagi, sudah tidak lagi, sudah beralih fungsi. Beralih fungsi, lahannya beralih fungsi. Iya, jadi banyak berdiri bangunan di situ. Jadi itu yang terjadi gitu kan. Kawasan kami itu agak lebih tinggi karena nggak jauh dari jalan. Bukit, kan? Iya, dari jalan utama itu nggak jauh. Iya. Nah, belakang itu kan banyak pemukiman. Iya. Nah, itu semakin gitu. Semakin lebih padat penduduk ya. Semakin padat, kemudian yang bangunan baru. Iya. Yang banyaklah developer kan daerah kawasan itu daerah yang memang diincar kayaknya ya karena tidak jauh mahal pusat kota. Ya. Oke, dekat mungkin juga. Tapi yang pasti akses itu yang mudah kan di situ kan. Iya. Apalagi sekarang ada musim 6 kan. Iya. Aksesnya semakin mudah kan di situ kan. Lalu lintas makin frekuensinya tinggi. Iya. Nah, itu
warga yang asli yang udah lebih lama tinggal di situ yang dulunya nggak pernah menikmati gitu, kalaupun ada sebentar genangan air, sekarang ya harus nunggu 1 hari 2 hari baru bisa kering. Keluar gitu. Keluar dari lorong itu kan, mereka ada lorong di samping itu. Ada pemukiman banjirnya cukup menggenang ya, dan genangannya cukup tinggi. Cukup tinggi gitu. Jadi setelah dianuin tuh, itu pengalaman waktu Ibu Fitri ya pernah mantau ke situ langsung. Sebetulnya ditemukan gitu permasalahan-permasalahannya tuh ada gitu. Tapi sampai sekarang masih aja tetap gitu. Misalkan di situ ada sungai. Ada teman-teman sejarawan itu pernah mantau langsung. Jadi ada sungai yang hilang gitu. Ada 2 sungai. Ditimbun atau tertimbun begitu. Ditimbun atau tertimbun gitu kan. Jadi di belakang rumah kami itu ada sungai. Kemudian sungai itu kan di kiri kanan sudah tertutup oleh perumahan. Jadi oleh perumahan itu dibuatnya gorong-gorong nyamping gitu. Gorong-gorong kecil. Dan kecil lagi ya? Iya. Bukan yang besar. Nggak sesuai dengan debit air kan gitu kan. Debit airnya tidak tertampung. Tidak tertampung. Nah, dari situ gitu. Nah, itu ada sungai Tatang apa sungai Melayu apa mereka sebutnya itu. Artinya karena mereka ada historisnya gitu kan mereka itu. Artinya drainasenya mulai terganggu lah kurang lebih seperti jadi itu. ada yang berubah, lahannya berubah, lahan basah menjadi bangunan di sebelah, kemudian sungai sendiri menghilang gitu. Itu yang pengalaman yang namanya pengalaman ini empiris kawasan ini bukit gitu kan. Jadi jangan bukit tidak identik lagi dengan ketinggian, karena ada banjir. Bukit bukan lagi daerah bebas banjir, tapi kemungkinan juga banjir. Gitu. Apalagi yang daerah yang di bawah-bawahnya kan gitu kan. Bawahnya. Baik, itu pengalaman empiris dari Pak Masril ya. Sebelum saya bergeser ke Pak Kadis ya. Saya beritahukan dulu pemirsa TPRI Sumatera Selatan bahwa acara kita ini interaktif ya. Silakan kalau ada warga yang pemirsa yang berniat untuk join mengikuti acara kita melalui saluran telepon yang ada di layar televisi kita semua. Baik, saya ingin empiris sudah loh Pak Kadis ya, udah diceritakan bahwa dulu daerah itu nggak banjir, belakangan menjadi banjir. Nah sekarang mungkin Pak Kadis pasti punya data. Bagaimana sih data banjir di kota kita ini sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Baru. Saya rumahnya Pak Masril udah diajak beliau untuk keliling dari belakang ke depan karena banjir. Betul tadi kata Pak Masril. Kami baru saja mengadakan tahun yang lalu mengadakan sarasehan. Udah sempat ada sarasehan? Sarasehan kami mengundang tadi Pak Masril bilang para sejarawan di kota Palembang. Ternyata dulu Palembang ada 724 sungai. 724 sungai. Artinya memang hampir di setiap daerah itu ada sungai ya? Itu masih zaman Belanda, 70 tahun atau 100 tahun yang lalu. Sekarang tinggal 116 sungai. 600-an lah hilang. Artinya ada 600-an sungai yang hilang. Ini di tempatnya Pak Masril pun ada 2 sungai kan yang hilang. Sungai besar, sungai kecil. Artinya di tempat Pak Masril itu. Itu dulu ada sungai, sekarang ada Lebak Keranji. Nah itu juga ada sungai Tatang. Dulu, kalau tahu di jalan depan rumah Pak Masril, itu adalah dermaga, itu depannya kantor lurah Bukit Lama. Itu adalah dermaga orang mau ziarah ke Bukit Siguntang. Bukit Siguntang, sekarang, makam itu ya? Iya, makam itu. Itu sejarah. Dan itu kenapa menyebabkan kota Palembang banjir, itu karena hilangnya sungai. Yang kedua memang tadi Pak Masril sudah bilang, hilangnya daerah resapan air. Daerah resapan air. Retensi ya? Kenapa? Karena ruang yang bisa meresapkan air, karena kita manusia butuh tempat tinggal, butuh tempat usaha, ekonomi, pertokoan, gudang, perkantoran, jalan yang tertutup, ditutup sehingga tidak bisa menyerapkan langsung lagi air hujan ke sungai. Yang ketiga juga faktor perubahan cuaca alam global memang. Pak Masril, Pak Bahrul, 3 tahun yang lalu kami itu selalu mendapat data dari BMKG ketinggian pasang Sungai Musi itu rata-rata paling tinggi itu 3,9. 3 tahun yang lalu 3,9 ya. Kemarin tahun 2024 ini pernah terjadi 4,2. Artinya apa? Ada peningkatan Sungai Musi itu 20 cm. Peningkatan muka air Sungai Musi. Ini kan ada 2 kemungkinan. Apakah muka tanah kita yang turun atau muka air yang naik? Ternyata kita belum ada penelitian bahwa Palembang itu nggak landscape dan nggak ada penurunan muka tanah seperti Jakarta dan Semarang. Artinya apa? Muka air kita yang memang naik. Karena apa? Mungkin ya karena pengaruh cuaca global. Terus juga karena kita juga dapat sekarang ya baru-baru ini di hulu kita juga banjir yang bandang.
Banjir bandang. Cuma bukan Palembang ya, dari Huluan ya. Ya. Okay. Minggu yang lalu kan masih Batu Raja. Oku terakhir. Ya, itu saya dapat informasi di teman-teman di Batu Raja bahwa itu banjir 50 tahunan. Banjir sekarang terjadi sekitar tahun 71-72. Okay. Ini terjadi lagi sekarang, banjir 50 tahunan yang sekarang muncul lagi. Artinya apa? Kita harus waspada itu. Okay. Dan Palembang akan menerima air dari hulu, ya dari Ogan, dari Komering, dari Lematang, dari Enim. Okay. Keramas itu akan masuk Palembang semua. Nah ini karena Palembang juga pengaruh pasang yang sudah naik tadi, maka Palembang akan rawan tergenang. Okay. Dan hujan juga kami ada sekarang dengan BMKG selalu koordinasi terus informasi. Ya. Hujan cenderung lebat dan sangat lebat. Oh, lebat dan sangat lebat. Oke. Artinya apa? Artinya daya dukung kota kita tidak bisa langsung bisa menampung hujan yang lebat dan sangat lebat. Artinya perlu waktu untuk bisa air itu datang dari atas untuk dia bisa mencari ke tempatnya. Oke. Itu yang kami lakukan adalah slogan kami mengembalikan ruang untuk air. Kenapa? Mengembalikan ruang untuk air. Ya. Itu menarik. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Karena banyak ruang air yang hilang. Itu masalahnya. Mulai dari sederhana, Pak. Iya. Sederhana. Yang kita buat, air yang kita buat, saluran. Iya. Ini kejadian kemarin banjir di Jalan Mangkunegara. Oke. Mangkunegara. Iya. Banjir viral. Tidak pernah banjir viral. Kami langsung turun ke sana. Ternyata kenapa? Jalan Mangkunegara di turunan masjid itu. Ya. Banjir ternyata ada saluran yang mampet karena orang buat jalan masuk dicor sehingga mengecilkan itu. Kecil atau kadang-kadang malah ditutup. Oke. Air begitu hujan lebat datang, sangat lebat datang, air begitu mau masuk tempat ruang air itu hilang. Kenapa? Sudah ada coran itu. Akhirnya ke jalan. Viral itu, sehingga betul tadi Pak Masril yang selama ini tidak tergenang menjadi tergenang. Hanya karena tidak tahu atau tidak peduli itu. Sehingga, dan itu banyak kejadian begitu. Banyak yang tadinya tidak banjir, tahu banjir. Viral. Jalan MISA misalnya. MISA kemarin juga gitu, kenapa nih banjir malam-malam? Kita ditelepon sama Pak PJ Wali Kota. Pak Bas lihat sana, di sana tidak pernah banjir. Kita datang, tim kita datang jam 10 malam, ternyata di sana orang membangun ruko. Ada bangunan baru. Baru bangun. Materialnya Pak Masril, batu bata, pasir yang dibeli itu dimasukkan ditumpuk dalam saluran di depan. Jadi begitu hujan datang malam, begitu air atas di golok itu turun, ruang aku nih diambil ini semua material. Dia lari ke jalan. Banjir lah di jalan itu. Itu tim kita datang, kita angkat di batu bata itu. Selesai 2 jam kering. Nah, ini harusnya saya ingin itu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kadis kan ada beberapa sebab banjir itu ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi penyebab banjir ya, ada air permukaan naik ya, permukaan Sungai Musi naik ya. Itu bisa juga banjir untuk daerah-daerah tertentu. Ada juga ya tadi banjir itu karena curah hujan turun ya, maka dia perlu drainase. Nah, sebab yang kedua karena drainase kita tidak efektif lagi untuk menyelesaikan banjir. Nah, kalau dua hal ini dibandingkan, bagaimana komposisinya? Untuk mengendalikan banjir, memang kita butuh sumber yang besar dan keinginan yang besar. Kita tidak bisa lagi dengan kondisi sekarang ini karena hilangnya ruang air. Karena hilangnya saluran kita yang kurang tidak kapasitasnya kecil. Makanya kita sekarang di Jakarta sudah mulai. Bagaimana? Mereka sekarang sudah bikin saluran yang besar yang ada di bawah jalan. Kalau Jakarta itu ada jalur apa ya? Jadi ada kanal. Kita misalnya sekarang kita harus buat itu lagi. Artinya apa? Kalau Palembang mau buat banjir Sudirman misalnya, Kapten Ipai, itu kita harus bikin saluran di bawah box culvert, mungkin bisa 2x2, 3x3, mulai dari Caritas sampai ke Sungai Musi. Itu di bawah jalan itu bisa kita lakukan. Di Kapten Ipai juga gitu. Kita buat saluran yang besar, boxnya di bawah jalan 3x3 atau 2x box culvert. Itu gali tertutup ya. Tertutup. Di atasnya kita pakai jalan lagi. Itu kita baru bisa bebas banjir. Kita kurang kolam resapan. Bagaimana ruang terbuka ini? Kantor gubernur itu banjir terus. Bagaimana depan kantor gubernur kita bisa jadikan kolam retensi halamannya itu. Jadi reservoir. Jadi kita gali, kita buat kolam retensi, nanti di atasnya kita cor lagi, kita tanam rumput lagi. Sehingga
atasnya tetap bisa untuk upacara, untuk parkir, untuk halaman, tapi ya. Di bawahnya adalah bak air, reservoir. Jadi begitu hujan, air di sekitar kantor gubernur itu, Kateri Pai, yang sekarang banjir itu, masuk semua ke sana kolam itu, di bawah hantar itu. Nanti setelah hujan selesai, dipompa turun, dipompakan keluar ke Sungai Sekana, sehingga bertahap. Itu salah kita harus, kalau mau kita harus berpikir harus revolusioner, nggak bisa bikin yang saluran kecil-kecil, nggak bisa. Kita harus memang harus revolusioner ya, untuk bikin infrastruktur pengendali banjir yang memang bisa menyelesaikan. Oke. Saya ingin tanya satu pertanyaan lagi ya untuk Pak Kadis ya. Kita untuk mengembalikan ruang air itu kan sebetulnya Kota Palembang kan sudah membangun beberapa kolam retensi. Ternyata kapasitas sekarang tidak mencukupi, Pak ya? Betul. Coba deh. Jadi penelitian. Ada beberapa tempat loh kita lihat kolam retensi. Saya lihat penelitian. Iya. Di 2004 ada penelitian dari ITB, LAPI ITB. Iya. Studi pengendalian banjir Kota Palembang. Ya. Itu tahun 2004 itu dibutuhkan 77 kolam retensi. 77? Ya, kolam yang retensi. Sekarang ada berapa? Sekarang baru 60. Baru 60? Ya. Oh, masuk. Berikut setelah ITB ada dari Bapeda nyusun 2013, itu kita butuh 103 kolam retensi. Nambah? Oh. Kenapa? Karena ruangan yang existing sekarang berapa? Masih 67? Ini 60 ini sekarang 60. Setelah di tahun 2013 itu ada 23. 23. Itu tapi itu tambah. Korea terakhir 2016 itu kita butuh 90 kolam. Itu penelitian dari Korea maksudnya? Iya. Korea dia memberikan hibah penelitian. Iya. Itu kita butuh kolam retensi dan dengan memperluas kolam retensi yang ada. Yang sudah ada. Jadi ada enlargement, ada perluasan, ada penambahan. Berapa jumlah yang dibutuhkan atau idealnya sekarang? Sekarang kita pakai yang dilakukan oleh Korea, Korea butuh 90 kolam retensi. 90. Iya, dengan memperluas kolam retensi yang ada. Seperti kolam retensi Sudut Putih, itu harus diperluas. Dari sekarang juga diperdalam mungkin ya, bukan cuma diperluas kan? Sebenarnya memperdalam itu nggak efektif juga. Kenapa? Karena sedimentasi dan muka air kita yang cukup tinggi. Yang efektif itu di kolam retensi adalah membuat pompa dari pintu air. Artinya gini, kalau itu kemudian kedalaman 3-5 meter cukup. Pada saat seperti Polda, Simpang Polda itu, pada saat belum hujan, itu harusnya kita keringkan di kolam retensi, kita pompa, keluarkan. Pada saat hujan, kolam itu kan kosong, sudah bisa masuk. Pada setelah hujan kita pompakan lagi. Nah itu harusnya manajemen itu yang belum kembali klasik masalahnya dana. Nanti kita bicara dana deh. Ada Bapak Ibu sekalian pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, kita break dulu karena ada yang mau lewat nih. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel.
TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Kadis dan Pak Maspril Aries ya. Pak Kadis, saya tertarik tadi soal upaya mengembalikan ruang air. Ini salah satu kata kunci untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Palembang. Nah, saya ingin tadi sudah Pak Kadis jelaskan bahwa kolam retensi ternyata kurang. Ya. Nah, selain masalah kolam retensi, mungkin kita minta cerita Pak Kadis soal drainase. Bagaimana sih drainase di Kota Palembang? Itu 2 tahun yang lalu saya ngelihat ada beberapa titik itu yang digali. Ya, dekat Masjid Agung, dekat itu kan digali. Apakah itu juga bagian dari revitalisasi drainase? Ya. Betul. Jadi, oh ya, ada telepon masuk nih Pak Kadis. Okay. Ada yang tertarik untuk join dengan acara kita. Silakan. Tolong namanya dan pertanyaan langsung to the point. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Ya. Saya Ali dari Kenten. Ya, silakan Pak Andi. Saya ingin menyampaikan bahwa masalah banjir ini di mana-mana Indonesia banjir. Ya. Bukan hanya Palembang. Baik. Ya. Menurut saya, tim ahli tentang air itu harus turun mensurvei semua lokasi. Tidak bisa bicara Palembang saja. Karena sumber air itu dari hulu. Baik. Nah, kalau hulu dangkal otomatis air itu meluap ke kampung-kampung. Jadi normalisasi dulu kok hilang. Dulu ada normalisasi sungai. Kenapa dihilangkan? Padahal itu membantu sekali. Nah, yang kedua, orang kita ini budaya membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus ini stop. satu hal yang menarik nih. Tidak ada orang membuang sampah di kali, di mana-mana. Baik. Ya. Saya lihat dekat wali kota aja kumuh. Bagaimana kita mau mencegah banjir kalau di pejabatnya sendiri tidak turun memimpin rakyatnya budaya bersih. Nah, itu harus diciptakan dulu ada 3 budaya. Baik. Budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja. 3 budaya itu hilang lagi. Orang sekarang enak aja kan. Makan, minum, buang. Makan, minum. Cuman ya, kanal aja yang ditata oleh wali kota. Yang lain tidak. Seharusnya se-Palembang ini kalau wali kota ingin bersih. Dan provinsi gubernur se-Sumatera Selatan. Kalau hulunya tidak tidak dinormalisasi, ya otomatis di hulu sudah meluap. Itu saja saran saya. Pemikirannya harus komprehensif, tidak bisa Palembang saja. Baik, jadi Pak Bahrul saya kenal, Anda itu pasti Anda kenal dengan saya, Ali Yusuf. Makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa loh Pak Andi, Pak Kadis ya. Jadi saya menggarisbawahi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Andi ya. Pertama itu menyelesaikan banjir ya, itu harus terintegrasi atau komprehensif.
Itu satu. Yang kedua, budaya membuang sampah yang harus mulai ditumbuhkan, jangan buang sampah sembarangan. Gimana nih komen itu Pak Kadis terhadap pendapat Pak Andi ini? Betul, Pak Andi. Itu tadi saya bilang, kita mengembalikan ruang untuk air. Ada ruang air yang harusnya untuk air terambil oleh siapa? Oleh sampah. Tadi satu oleh sampah. Jadi ruang air, begitu air mau menempatinya, loh kok tempat saya udah diambil sampah nih. Airnya mana? Lari ke tempat ke jalan, ke rumah-rumah kita. Nah ini program kita. Dan kami Pak, tadi mengenai drainase Pak. Jadi karena satu katanya, kenapa drainase kita nggak berfungsi dengan baik? Karena kita tidak disiplin. Apa? Termasuk sampah tadi termasuk sampah. Ya, Kepadi bilang, drainase yang harusnya untuk air, kita isikan sampah. Drainase yang harusnya untuk air, di atasnya kita bikin untuk tempat usaha, untuk warung lah, untuk apa. Bahkan kalau drainase di belakang rumah, itu bisa dijadikan tempat memperlebar toilet atau kamar mandi, dapur. Kalau dari depan rumah dijadikan tempat usaha. Dan kalau kita jadi jalan masuk, justru jalan masuk ke rumah itu malah mengecilkan saluran. Nah itu kita tidak disiplin. Dan ada lagi apa? Yang di saluran di jalan. Saluran jalan itu kita tidak disiplin lagi. Kenapa? Saluran kita parkir di dekat saluran itu, salurannya roboh. Atau kita malah saluran tertutup, kita parkir di sana, salurannya jebol. Dan banyak sekali. Nah sekarang Pak Barul, kami di Dinas PUPR Kota Palembang membentuk tim sosialisasi untuk mengembalikan ruang untuk air. Mengembalikan ruang untuk air tadi. Kami bekerja sama dengan TNI, dengan dari Kodim 041 Lawan Palembang. Untuk setiap hari keliling Kota Palembang, kami mendata, melihat mana-mana ruang air yang salah fungsikan, tidak untuk peruntukannya. Jadikan tempat usaha, warung, bahkan ditutup jadi pagar segala macam. Nah itu kami dengan tim ini, kami datangi orangnya, pemiliknya, kami beri pengertian. Ini loh Pak, kadang-kadang mereka menolak untuk kami datang, tapi alhamdulillah setelah kami 2 tahun kami bentuk tim itu, kami udah hampir 400 bangunan yang kami bongkar tanpa ada ganti rugi. 400 bangunan ya? Tanpa gejolak dan tanpa ganti rugi. Setelah mereka sadar. Dan sekali 2 kali kami datang. Cuma untuk effort untuk membuat mereka sadar tuh pasti nggak instan ya? Nggak instan. Artinya apa? Pada saat banjir kita datang. Banjir, kami tidak banjir ya Pak, karena Bapak bangun di sini, yang banjir bukan di Bapak Pak, di Hulu Danau. Dan masa dulu kami sampaikan, Pak banjir ya, itu Pak, karena udah bangun di sana yang menghalangi itu. Jadi kadang-kadang masalah ini, baru sadar, sudah Pak, bongkarlah Pak, silakan dibongkar. Nah itu banyak sekali yang melakukan. Dan rata-rata karena mungkin karena mereka tidak tahu. Dan misalnya ada yang menghalangi saluran itu ada 3 bangunan. Yang sadar hanya 2, 1 enggak. Nah begitu 1, 2 ini kita bongkar, mereka tak bongkar. Biasanya yang satu ini, malu juga, itu dibongkar. Makanya ada lebih 400 bangunan yang kita bongkar tanpa ada gejolak. Itu banyak dokumentasi. Dan Pak Barul, minggu yang lalu ada forum Water Forum air sedunia internasional. Dan alhamdulillah Kota Palembang diberi kesempatan untuk bicara di sana. Dan saya mewakili Pak Wali bicara di sana. Saya bersama beberapa wali kota ada dari Jepang, ada dari Indonesia. Saya satu frame dengan Pak Emir Dardak. Saya juga satu frame dengan Ketua Apeksinya India, hasil pindah kota di India, dan bersama dengan orang dari PBB. Ada telepon masuk. Baik, ada telepon masuk nih. Tadi saya mau ke Pak Mas Bril. Silakan penelpon, kita terima telepon yang masuk. Silakan Bapak, Bapak atau Ibu ya? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah ini permasalahan DPR sudah menangani banjir Kota Palembang. Halo. Kami sebagai warga ini Pak merasa sangat terganggu dengan banjir di Kota Palembang ini Pak. Problem bersama ya Pak ya. Silakan Pak. Poinnya apa Pak? Jadi kami itu pengen usul sungai-sungai itu banyak sampah Pak di daerah kami Pak. Kembali sampah ya. Jadi sungai-sungai itu anak-anak sungainya itu Pak. Yang mesti dinormalisasikan lagi. Normalisasi anak-anak sungai ya Pak ya. Iya. Itu poinnya yang ingin Bapak sampaikan. Dengan Pak siapa tadi Pak? Ini Ali. Pak Ali. Baik. Itu yang ingin disampaikan Pak ya, minta normalisasi anak-anak sungai Pak ya. Iya, jangan sampai kami merasa itu sungai-sungai itu seperti got besar Pak sekarang Pak.
Baik Pak Ali, kita udah dapat poinnya. Kita akan coba tanyakan, sampaikan ini ke Pak Kadis PUPR ya. Makasih Pak Ali. Oke, terima kasih Pak. Kembali Pak Ali, sama dengan yang yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya revitalisasi atau rehabilitasi drainase ya. Kemudian ya Pak Ali menyampaikan bukan cuma drainase dong, sungai-sungai juga harus direvitalisasi atau direhabilitasi. Gimana itu menurut Pak itu? Betul, jadi bukan hanya saluran yang berdiri bangunan, tapi juga di sungai dan anak sungai. Iya. Baru kita kita lakukan revitalisasi itu baru sungai Sekana Alam Bidaro. Baru Sekana itu juga kalau pemerintah kota mungkin dengan anggaran yang terbatas tidak bisa melaksanakan. Karena itu juga kewenangan sungai nasional. Oke. Jadi sebenarnya seperti Sungai Semenak Alam Bidaro, Sungai Bendung, Sungai Buaya itu kewenangan pemerintah nasional. Itu tentunya ada pembagian itu ya. Untuk sungai pun ada pembagian itu. Seperti jalan ya. Iya betul. Oke. Itu Sungai Orde 1 itu pemerintah nasional yang langsung ke sungai besar, Orde 2 itu provinsi dan Orde 3 itu kota. Tapi karena mungkin yang ditangani oleh nasional juga terlalu besar juga, oleh ada Balai Besar Sungai Sumatera 8 yang di Palembang, ada SPU provinsi yang mungkin untuk wilayah provinsi dan kota. Nah mungkin karena masih keterbatasan semua, mungkin di Balai masih keterbatasan, provinsi masih keterbatasan, akhirnya ya pemerintah kota lah yang menangani semua itu sementara. Akhirnya kan dan sentralnya kan di pemerintah kota ya. Akhirnya kalau ada dan kalau disalahkan juga pemerintah kota. Jadi kami bekerja kami kena hujat. Tapi nggak apa-apa. Tapi kami itu jangan hujat, tapi kritik lah. Kritik kami bisa bekerja. Baik. Ya itu. Kalau mau hujat tuh rasanya sakitnya di sini Pak Wargo. Baik. Saya itu beberapa penelpon ya bicara tentang kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah mungkin ini saya mau tanya ke Pak Mas Pril. Bagaimana sih mengedukasi masyarakat itu supaya punya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan? Karena ini membuat kita salah satu sebab kita banjir di Kota Palembang. Saya pikir itu budaya ya, budaya bersih lah ya kita. Budaya bersih ya dalam artian sebetulnya ketika ada proyek Lambidaro segala itu kan menjadi indah. Iya. Ketika indah kan sebetulnya bagi yang punya kan enggan lah gitu, malu untuk mengotorinya lagi kan gitu kan. Budaya itu kan bisa tumbuhkan gitu. Kemudian selama ini kan ada budaya gotong royong Pak ya. Tadi kalau keluhannya masalah kan di tiap kelurahan kalau nggak salah tiap tuh ada dipimpin langsung. Kadang Pak Wali ada kalau itu tergantung. Jadi itu budaya itu memang harus ditumbuh kembangkan gitu. Sembara puluh masyarakat. Kemudian ada konsep sungai itu bukan belakang, kalau bisa jangan jadi belakang rumah gitu. Itu bagian depan. Benar, gimana ini? Sungai jadi harusnya di depan rumah bukan di belakang. Dianggap bagian depan rumah kita gitu. Jangan bagian belakang rumah kita. Walaupun posisinya di belakang gitu ya. Nah itu tadi, budaya tadi kalau dia di bagian belakang biasanya isinya ya tempat buangan gitu. Apapun dibuang ke situ. Apapun dibuang ke belakang ya. Kan jadi gitu. sampah penuh memenuhi anak sungai. Kaitannya ke budayanya. Jadi saya lihat gini, yang disampaikan tadi mengembalikan ruang air ya. Saya lebih cenderung menggunakan moratorium aja loh. Moratorium alih fungsi lahan, moratorium rawa. Jadi selama ini kan sebetulnya ada perdanya Pak ya. Perda ini kan yang jadi permasalahan tadi kalau mengembalikan ruang air berarti kan ada yang hilang kan. Yang hilang itu yang kelihatan itu penyempitan sungai. Kemudian ada penimbunan sungai. Iya, alih fungsi tadi yang lahan basah jadi menjadi lahan bangunan. Nah, itu kalau mau mengembalikan itu jadi itu nggak mungkin dikembalikan kan karena secara fix sudah ada. Tapi kalau bisa ke depan moratorium gitu. Jadi apa yang tersisa itu, yang tadi katanya berapa persen rawa tadi yang masih tersisa, itu dipertahankan. Nah, cara mempertahankan ya tadi tidak buang sampah ke situ. Kalau buang sampah ke situ kan akhirnya ruang itu kan semakin sempit sampah. Itu kan, semakin jadi ruang air juga nggak ada. Nah, itu kaitannya begini. Itu ada kalau di kota ini kan ada hutan kota Pak ya. Kenapa kita tidak buat konsep rawa kota? Rawa kota. Ini sesuatu yang baru loh. Jadi Bisa kalau dicoba ada hutan kota, kenapa tidak ada rawa kota? Itu kan sama ekosistem juga itu. Ekosistem makhluk hidup. Berbeda dengan retensi ya? Kolam beda. Retensi? Kalau retensi kan dibuat. Itu kan yang ada kita pertahankan. Seberapapun luasnya. Jadi suatu saat saya pernah waktu di tempat saya kan mulai di belakang tuh ada mulai penimbunan. Itu saya
saya kebetulan punya komunikasi dengan Ibu Menteri LHK, saya WA beliau, kemudian kalau nggak salah itu langsung itu ada Pol PP dihentikan dengan rawa di sekitar tempat saya itu. Saya ingat benar itu, kemudian berlanjut. Kemudian saya usul juga ada rawa kota. Rawa kota ternyata itu konsep air dengan itu di bawah Kementerian PU, Pak. Bukan di bawah Menteri Lingkungan Hidup, katanya. Jadi itu kementerian itu. Jadi kalau mau Palembang bisa mempeloporinya, punya rawa kota, itu kan mungkin lahan masyarakat yang harus dibeli kan gitu Pak. Tapi kalau hutan kan memang sudah kayak hutan kota kita kan punya putih kayu. Konservasi rawa sebetulnya itu kan. Iya, rawa itu kita berdayakan gitu di sana itu. Jadi bukan untuk jadi moratorium itu berjalan dengan memunculkannya konsep rawa kota gitu. Jadi rawa itu memang diberdayakan, dipertahankan sebagai kalau tadi kan konsepnya mengembalikan ruang air kan. Ruang air. Kan nggak mungkin membongkar yang sudah ada. Gitu. Itu. Baik Pak Maspril, sebenarnya saya mau tanya soal tadi keterkaitan antara PUPR dengan dinas perizinan nih. Kan itu kan soal munculnya alih fungsi lahan itu termasuk itu munculnya perumahan-perumahan. Itu akan kita tanyakan. Tapi ada yang mau lewat dulu nih, silakan kita break untuk promo. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Baik, pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, ya kita lanjutkan diskusi kita malam ini dengan Pak Kadis PUPR Kota Palembang. Pak Kadis ya, tadi kan salah satunya mengembalikan drainase, revitalisasi drainase. Kemudian juga Pak Mas Pril bilang, bagaimana sih kalau moratorium alih fungsi lahan? Nah, pertanyaan saya terkait dengan ini, bagaimana sih koordinasi antara PUPR dengan instansi perizinan misalnya untuk atau perumahan kan gitu, supaya ya izin real estate perumahan yang baru itu tetap dia menghormati fungsi-fungsi lahan yang memang memberi ruang air. Nah, begitu itu gimana itu? Ya,
Alhamdulillah Palembang sekarang sudah punya rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah 2024-2044 yang baru. Oke, yang baru ya Pak? Yang baru ya, okay. 2024-2044, 20 tahun ke depan. Dengan rencana tata ruang itu perhitungannya bisa mengurangi banjir? Ya, jadi di sana sudah, dulu kita punya rencana tata wilayah Kota Palembang 2012-2032. Oke. Sekarang sudah direvisi dengan Permen ATR 2024-2044, 20 tahun ke depan. Nah, di sana sudah mengatur, sudah disesuaikan dengan kondisi existing Palembang. Oh, kondisi. Kalau dulu tata ruang yang lama kan belum ada LRT, belum ada jembatan musim 4, musim 6, belum 18 kecamatan. Ya. Nah, di sana sudah diatur di mana lokasi perumahan, di mana RTH, di mana rawa pelindungan setempat. Nah, kembali lagi itu Pak Masril, kita gimana supaya masyarakat kita ini disiplin sama-sama mengikuti rencana tata ruang yang kita lakukan. Artinya sekarang kan kadang-kadang apa yang ditetapkan beda dengan seleranya masyarakat. Itu persoalan. Konsistensi antara rencana dengan pelaksanaan itu persoalan. Contoh kita menetapkan lokasi pergunungan itu misalnya di Sukarame, sama di Karyajaya. Bukan pergunungan, masyarakatnya pergunungan dan untuk kontainer itu di Hasan Kasim misalnya. Di sana kan ini Hasan Kasim makan apa? Nah itu jadi, ini. Sekarang kita punya taruh, mari kita ikuti disiplin kita sama-sama, masyarakat, pemerintah, swasta, developer, ayo kita ikuti rencana tata ruang wilayah kita yang baru ini. Itu disiplin kita itu. Nah, juga sehingga mana-mana yang di mana RTH, di mana yang permukiman, di mana itu sudah diatur di sana, sudah diatur di rencana tata ruang itu. Dan sebenarnya Pak Masril, Pak Bahrul, rawa kalau sudah ditetapkan juga berpurkan boleh itu ditimbun, boleh dibangun perumahan karena kita butuh rawa itu, tapi dengan mengikuti tata aturan yang ada. Sudah diatur di sana berapa persen RTH, berapa persen saluran. Itu diatur di permen atau di Kepmen tadi? Ya, di tata ruang udah ada di situ. Karena kalau nggak salah juga ada Perda Rawa. Apakah itu sinkron? Sekarang dengan sudah berlakunya RT RW yang baru, maka perda-perda yang itu udah nggak lagi. Jadi kita sedang mengacu ke sana. Oh, kita mengacu ke. Jadi peraturan yang lama itu sudah nggak berlaku lagi karena sudah diadop di satu peraturan. Jadi kalau dulu itu antara peta di RT RW, peta di Perda Rawa itu kadang beda. Iya. Nah, ini sekarang sudah disatukan. Makanya rentan untuk berubah. Nah, sekarang sudah disatukan. Seperti contoh saja Pak, Mas Rin. Jakabaring itu rawa. Ada reklamasi di sana besar-besaran. Tapi dengan perencanaan yang matang, dengan mengikuti kaidah yang matang, sebenarnya banjirnya minimal tuh. Seberang ya. Jakabaring udah. Dibangun stadion. Kenapa? Karena mereka sediakan perencanaan yang matang. Sana ada kolam penampung air yang 40 hektar. Mereka bikin kanal-kanal yang memang volumenya cukup dengan perencanaan yang ada. Mereka bikin tanggul, bikin pintu air langsung berhubungan dengan Sungai Ogan. Jadi nggak masalah sebenarnya satu kawasan itu kita jadikan reklamasi dengan perencanaan airnya juga yang bagus, yang benar, nggak masalah. Dan konsisten yang paling penting. Beberapa perumahan itu yang boleh dilakukan dibangun kalau rawa itu hanya 60%. 40%-nya untuk pasum-pasos, untuk saluran, untuk sumur resapan, untuk RTH, untuk tempat sampah itu sudah diatur. Dan itu sudah disahkan untuk lahan pembangunan di atas 5.000 meter persegi, 1,5 hektar itu harus set plan-nya harus disahkan oleh Dinas PUPR. Nah, tolong yang sudah kami sahkan itu ikutin itu. Ikutin itu. Nah, sekarang ini Pak Masril, mereka misalnya di satu kawasan kita izinkan hanya boleh membangun 40 rumah, ada RTH, ada tempat sampah, ada IPAL-nya terpusat. Nah, mereka dapat itu dari kita, dapat izin dari PTSP. Pada saat mereka pelaksanaan mulai nih, yang harusnya RTH dia bikin coupling lagi. Itu. Nah, monitoring terhadap itu bagaimana? Itu persoalan, Pak. Itu jadi juga kadang-kadang pengawasan kita yang harus sama-sama. Karena ketika kita diawasin oleh tim penertiban di sana, nah itu tadi disiplin tadi. Misalnya itu rumah itu sudah dibeli oleh masyarakat. Si pengembang ini dia membangun menyalahi aturan. Artinya apa? Saluran yang harusnya direkomendasikan 80 cm di kawasan itu hanya mereka bikin 40 cm. Setengah dari yang direkomendasikan pemerintah. Terus sekarang begitu perumahan itu sudah jadi, siapa yang mau dibebankan lagi? Sementara developernya sudah hilang. Nah itu. Nah, makanya kita minta sama-sama sadar di sini. Stakeholder perumahan itu, ayolah ini kan mereka bangun rumah, nanti akan ditinggalin oleh orang. Ayolah kita berbuat baik, jangan kita menjual rumah nanti masyarakat mau banjir, mau apa terserah dengan kita apa.
hemat, kita mengurangi yang sudah dihitung oleh kami, oleh PUPR ya. Berapa kebutuhan saluran, berapa kebutuhan sumber resapan. Coba lihatlah set plan mereka di awal itu, pasti udah dihitung gitu. Nah, kadang-kadang developer dia mau untung besar sehingga apa yang menabrak aturan-aturan yang sudah ada dalam izin itu ya. SPU ya. Nah itu, jadi sebenarnya kalau mereka ikutin yang sudah itu tuh yang perumahan yang resmi ya, itu yakinlah tidak akan melakukan banjir. Kenapa? Kita sudah rekomendasikan kemana saluran airnya, berapa lebarnya. Udah dihitung semua. Udah dihitung semua. Nah kalau kita ikutin itu, ayolah. Karena itu yang mereka tempati itu nanti dijual di masyarakat sana yang tinggal di sana itu akan senang. Kenapa? Karena nggak banjir. Rata-rata perumahan-perumahan itu mereka itu harus itu ada feel banjir. Kita sudah sampaikan ketinggian dari lantai rumah itu kita bikin pil biasanya titik yang mereka tentukan. Kadang-kadang mereka nggak melakukan itu banjir. Padahal banjir tidaknya suatu perumahan itu menentukan nilai harga rumah loh. Betul ya. Baik Pak Kadis ya, Pak Mas Pril, kita ada telepon lagi. Silakan penelpon yang mau join, silakan sebut namanya supaya kita bisa interaktif. Halo. Halo, Bapak, Ibu. Halo. Halo, Bapak, Ibu. Silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kita. Oke, baik. Kayaknya terputus. Kita lanjutkan itu. Nah, saya ingin atau sedikit gambaran. Kalau kita mencoba membelah Palembang ke dalam Palembang Ulu dengan Palembang Ilir, yang banyak banjir itu Ulu atau Ilir, Pak? Ilir. Tempat Pak Mas Pril ini ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi kan ternyata kan tadi udah dikatakan oleh Pak Kadis, mengatasi banjir ini selain harus disiplin, harus terintegrasi ya. Artinya semua itu sebetulnya memerlukan peran serta masyarakat. Konkretnya peran serta masyarakat untuk mengatasi banjir itu apa deh Pak Kadis? Kami di beberapa lokasi banjir, kami sosialisasikan, kami datang ke sana dan kami kami minta mereka bikin komunitas di sana, komunitas masyarakat peduli banjir. Kenapa? Sebagai mitra kami untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan informasi ke kami. Ini loh banjir di daerah kami ini karena ini. Kami dan komunitas yang bentuk ini tidak kami. Kalau masyarakatnya belum mau membentuk, kami nggak bentuk. Jadi kami hanya sosialisasi, kami sampaikan. Kalau mereka mau bentuk, kami fasilitasi. Kan udah 32 komunitas yang sudah terbentuk. Komunitas masyarakat peduli banjir. Ya. Nah, seperti di Sabta Marga, itu ada yang... Oh ya, ada penelpon masuk lagi ya? Halo? Ada. Oh ya, silakan Bapak. Ada. Ya, silakan Bapak, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Dengan Bapak siapa nih ya? Assalamualaikum, menambahkan. Ya, silakan Pak. Saya ingin menyarankan. Ya, silakan Pak. Tim ahli-ahli PUPR, dinas kota-kota, semuanya yang terkait di Kota Palembang dan Sumatera Selatan melakukan survei, mengkaji, membuat konsep tim terpadu tentang penanganan banjir. Nah, yang utama tadi terhadap sungai itu dinormalisasi. Kanal-kanal, selokan-selokan dinormalisasi. Baik. Nah, itu menggunakan dana besar. Nah, makanya investasinya cukup besar. Tapi kalau sedikit-sedikit agak percuma. Mendingan tidak sama sekali. Tapi kalau lama-kelamaan dibiarkan, Palembang bisa tenggelam kayak Jakarta. Saya kira itu aja. Baik, makasih. Pemikirannya tidak udah banyak ngomong, tetapi intinya mendasar. Perlu ada konsep terpadu. Tidak bisa sendiri PUPR, tidak bisa. Baik. Tanggung. Baik, Pak Ali. Semua terkait, baik keuangannya terkait. Dari mana sumber dana. Nah, itu saja saran saya. Baik. Biar hari ini, malam ini dapat masukan untuk pejabat penentu. Baik. Penentu kebijakan, Presiden, Menteri PUPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, se-Indonesia bila perlu. Baik. Jadi kita contoh Belanda. Belanda itu lebih rendah dari laut, tapi tidak banjir. Saja. Malah dia tinggal di dalam laut ya Pak Ali ya. Baik. Jadi lebih tegas lagi. Terima kasih Pak. Baik Pak Ali, makasih banyak ya masukannya. Jadi kembali Pak Kadis ya.
mengatasi banjir itu harus terintegrasi. Semua elemen harus ikut, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Ini yang paling penting, itu yang disampaikan oleh Pak Ali. Ada komentar Pak terhadap saran itu? Betul, jadi gimana kepedulian daripada masyarakat. Seperti ini, kita lihatlah di beberapa jangan masuk ke ruku-ruku atau ke kantor-kantor kita aja. Iya. Begitu depannya itu ada saluran roboh, itu kalau nggak dari instansi pemerintah yang melakukan perbaikan, itu nggak akan dilakukan perbaikan. Iya. Walau itu depan rumah kita sendiri. Ini apa? Mau begitu hujan air datang, ada yang melupakan jalan, iya, mereka nggak akan itu melakukan perbaikan itu. Iya, kalau bukan PU. Cuek ya, dengan situasi yang sebetulnya merugikan dia sendiri ya. Saya kan kalau ini hujan tuh dari dulu keluar hujan. Kalau hujan saya agak keluar. Kadang-kadang air itu mengalir itu, saya pelan dengan teman di mobil, di sopir. Kenapa? Karena ada gorong-gorong, gorong-gorong di masuk ke rumah itu, maksudnya dekat sama Pak Masri ini ada nih, ada perumahan yang menutup itu karena takut itu. Saya itu kenapa banjir? Lewat cuma karena ada kantong, kalau kita kantong asoy, kantong plastik yang ada nyangkut di gorong-gorong yang mau lewat itu. Jadi airnya ke jalan. Itu saya turun. Padahal plastik itu gampang sekali dia mampetin air kan. Saya lepaskan itu, ambil. Akhirnya baru ngalir lagi ke situ, nggak lama kering. Nah itu aja hal yang sederhana begitu. Awareness ya, atau concern ya masalah itu. Ya, di perumahannya di dekat Pak Masri ini, di Jalan Sultan Mansur itu ada satu perumahan yang itu saluran dari atasnya itu mengalir ke belakang, itu harus melewati komplek perumahan. Komplek perumahan. Pada saat tidak hujan, mereka akan tutup ini saluran yang melihat ini, bukan ditutup tapi dikecilkan dengan screen. Oh ya. Apa karena penjaga rumah itu ngomong kalau kami pakai screen itu jaring itu. Iya, jaring. Itu sampah dari atas masuk di komplek itu. Iya. Nah, mereka tutup sama jaring itu. Pada saat hujan, air pasti tergenang nih. Maka sekarang saya tempatkan petugas di sana. Iya. Kalau hujan. Jadi begitu hujan, air dari hulu jadi masuk ke saluran yang melewati perumahan ini nggak bisa masuk karena sampah semua sudah. Akhirnya jalan di Sultan Mansur itu di bawah taman itu udah mengenang tinggi sekali. Nah, sekarang saya jaga di situ. Pada saat hujan, saya udah koordinasi dengan satpam perumahan di situ. Kita jagain, kita supaya buka. sampahnya diangkat dan airnya ngalir. Jadi apa? Karena perumahannya juga ngomong, Pak, kalau kami tidak pasang saringan di sini, tiap hari sampah masuk di sini. Nah itu jadi di hilirnya justru itu sampahnya numpuk di perumahan ini. Tujuannya udah bagus sebenarnya masang jaring itu, cuma kan sampahnya harus diambil. Nah itu kadang-kadang terlambat ngambil ini. Terlambat itu jadi banjir. Akhirnya Pak, kami harus energi kami begitu hujan itu satu rombongan datang ke sana dengan selalu ada yang turun. Selalu yang turun dari itu. Nah kami mau minta dengan perumahan ini kok belum gitu. Maksud kita coba lah nih tim perumahan ini yang mengatur ini pada saat hujan, tolong angkatlah ini. Nah ini artinya ya kebersamaan dari kolaborasi dengan masyarakat. Artinya peran serta masyarakat itu sangat diperlukan. Ya, jangan tinggalkan persoalan banjir itu kepada pemerintah sendiri kan nggak akan mampu juga. Nah tadi saya ingin tadi kan salah satu perencanaan dari Kota Palembang untuk mengatasi banjir itu kan membangun drainase yang masif ya, yang besar-besar ya. Kolam retensi harus ditambah, sudah itu ada bokol segala macam itu. Padahal itu butuh dana besar. Tadi Pak Ali udah bilang butuh dana besar. Nah, sekarang menyiasati dananya gimana sih Pak? Karena tadi katanya, ya itu kan ada wewenang masing-masing dan tentu biayanya dari masing-masing yang berwenang kan begitu. Gimana deh Pak? Ya setiap tahun kita ada Musren Bang Nas, Musren Bang Prop, Musren Bang Kota gitu kan. Mulai dari awal di Musren Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional. Nah, semua program itu sudah kita masukkan di sana. Tapi akhirnya terkendala lagi prioritas akhirnya ya itu kalau kita bicara prioritas sudah susah lagi. Itu tadi bagaimana sebenarnya kalau kita concern dulu. Saya ingat di perencanaannya Korea. Gimana Korea? Itu tadi ada bicara soal hasil studi mereka. Studi mereka. Itu untuk mengatasi, itu mereka hitung di tahun 2016. Untuk mengatasi banjir di Kota Palembang, rencana mereka itu 2,2 triliun. Itu 2016. Saya nggak tahu dengan harga sekarang. Itu membangun kanal, meloloskan kolam retensi, terus membebaskan lahan, itu 2,2 T. Itu saya lihat itu. Nggak tahu saya hitungan tahun sekarang. Ini memang kalau kita
sepakat dengan sama-sama dengan kolaborasi dan juga bukan hanya pemerintah, juga ada CSR di sana. Ada swasta bisa masuk di sana. Itu akan cepat. Artinya harus sama-sama. Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah saja, dana pengendalian banjir Kota Palembang ini hanya sekitar sekarang ya berapa sih tahun 2023? 2024 aja itu 60 miliar ya. 60 miliar. 60 nggak tercover ya, sedikit sekali ya. Untuk di Kota Palembang punya tim PHL yang setiap hari ada di lapangan dan membersihkan saluran, itu ada 600 pekerja harian lepas. Itu untuk gaji mereka pun sudah hampir 6 miliar. Karena mereka UMR Nah, itu yang mereka setiap hari ada di situ. Nah, itu sisanya untuk membangun-bangun ini memang sangat kurang. Karena ya itu tadi, karena uangnya terbatas, harusnya dibagi-bagi. Dan kita provinsi kita minta, nasional juga kita minta. Satu contoh yang bebas banjir ada kolam retensi di Brimob di Bukit. Kali masih dekat dulu ada Pinang Mawar ke sana. Itu kan banjir terus. Baik. Nah, sekarang dengan dipasangnya pompa di Brimob. Oh, dia ada sekali selain kolam retensi pasang pompa juga ya. Jadi begitu naiknya air di kolam Brimob itu pompanya nyala ke Sungai Skana. Dan sekarang alhamdulillah di sana udah bebas banjir. Saya tahu memang kolam retensi pompa itu harus pintu air itu harus jadi satu. Wah, luar biasa ini itu. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan untuk memberi sumbangsi atau sumbangsaran kepada pemerintah dan mendidik masyarakat supaya menyelesaikan atau kita sama-sama mengatasi banjir ini ya, membangun konsernitas ya. Tapi waktu juga membatasi kita, Pak Kadis, Pak Mas Firil Aries ya. Akhirnya kita juga harus memberi catatan bahwa banjir di Kota Palembang ini persoalan kita bersama. Tidak bisa dilepaskan kepada pemerintah, tapi tetap perlu peran dari dunia usaha, perlu peran dari masyarakat. Yang paling penting masyarakat mulai disiplin untuk menjaga lingkungannya supaya drainase yang ada itu dapat berfungsi secara baik. Saya pikir itu yang bisa kita garis bawahi dari diskusi kita malam hari ini. Pak Kadis, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada masyarakat Kota Palembang dalam rangka mengatasi banjir yang menjadi problem kita bersama. Makasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.